Pandemik COVID-19 menyebabkan KBM menjadi home learning. Untuk kesempatan kali ini, kebetulan matematika sedang belajar tentang statistika. Nah, home learning kali ini, peserta didik diminta untuk mencari data dari masing-masing daerahnya mengenai bisa berupa ODP, PDP, kemudian yang meninggal, yang sembuh. Lalu setelah data diambil, buat apa? Nah, dalam statistika ada 3 macam pekerjaan, yaitu pengambilan data, kemudian penyajian data, dan yang terakhir adalah pengolahan data. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cara menyajikan data dari data yang sudah diambil. Banyak sekali macam penyajian data, salah satunya adalah diagram. Diagram pun ada yang namanya diagram lingkaran, diagram batang. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data yang mentah ke dalam diagram batang. Baiklah, mari kita coba sajikan data ke dalam bentuk diagram batang menggunakan Excel. Data yang coba kita olah kali ini bersumber dari kawalcovid19.id dan kita akan mengambil statistik hariannya. Dari website ini bisa terlihat beberapa diagram, kemudian data dari beberapa provinsi. Kita juga bisa melihat dari sisi demografi, kemudian data Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Nah, cara ngambil datanya adalah kita ekspor data ke Excel. Setelah diekspor, olah ke dalam bentuk diagram. Caranya insert, kemudian cari chart. Chartnya kita pilih yang combo histogram. Kemudian dari sisi sumbu X-nya ada kasus baru, sembuh baru, meninggal baru, kemudian kasus yang kumulatif. Agar datanya muncul di bar vertikalnya, maka kita conteng secondary axis-nya. Kemudian chartnya kita ganti judulnya sebagai kasus harian. Di sini terlihat data gabungannya, baik untuk kasus kumulatif, kasus baru, sembuh, kemudian yang meninggal. Dari sini dapat terlihat bahwa kasus baru yang paling tinggi itu tanggal 27 bulan Maret. Oleh karena datanya bercampur jadi satu, agar mudah membacanya, perlu kita pisahkan grafiknya. Caranya adalah menggunakan filtering. Caranya klik filter, kemudian pilih salah satunya, misalkan yang kasus baru. Nah, ini udah terlihat nih, hanya kasus baru saja. Dilihat mana yang paling sedikit, kemudian mana mulai naik. Terlihat di sini bisa naik dan turun datanya. Begitu pula untuk kasus meninggal saja, misalkan kita tinggal conteng saja yang bagian meninggal. Terlihat bahwa yang paling banyak meninggal adalah kasus pada tanggal 1 bulan April. Bagaimana dengan yang sembuh? Kita tinggal contek saja bagian sembuh, kemudian peroleh datanya. Untuk save image kita bisa menggunakan Microsoft Paint, kemudian save as PNG bisa, JPEG juga bisa. Setelah kita pisahkan, ini gambaran masing-masing untuk kasus hariannya. Ada kasus baru, sembuh baru, kemudian ada juga kasus yang meninggal. Dan ini adalah tampilan untuk kasus harian untuk semua kasus yang dimulai dari tanggal 3 Maret sampai tanggal 2 April atau selama 1 bulan. Dan ini gambaran totalnya dari mulai awal pengumuman kasus tanggal 3 Maret 2020 sampai tanggal 2 April 2020. Kita bisa melihat di sini bahwa grafiknya masih cenderung naik. Oke, segitu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba menyajikan data dalam bentuk diagram batang ya.